biasa ya kan, kalau dulu strukturnya. betul, kalau dulu kan ya zaman kita dulu sekolah ya, sudah nanti dah sudah banyak hal-hal yang kita lakukan. Masya Allah, kadang-kadang saya ingat kita ya kalau dibilang ada dosa-dosa Ambali boleh banget. Kalau kita ingat bang, ada hal-hal yang nggak bisa diwakili bang. Kalau kita hablum minallah, hablum minas, hablum minas kita minta restu atau minta maaf orang, pasti akan menjadi berikan informasi mengenai apa aja sih yang dilakukan yayasan kita, yayasan Amalia, selain kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gua lagi ada di daerah Tanjung Priuk di basisnya 63. Di sini gua menyambangi salah satu ketum dari kegiatan alumni Budut, yaitu Budut Jenawis. Nah sekarang gua ketemu langsung dengan Bang Wil. Halo Bang Wil, apa kabar Bang Wil? alhamdulillah baik. Nah, ini Bang Wil sebagai ketum Budut Jenais ya. Iya. Untuk periode dari tahun berapa sampai tahun berapa, Bang? Sebetulnya di periode kita 2 tahun. Per 2 tahun. 2 tahun. Kita pergantian 2. Nah, Bang Wil ini sendiri ini sebenarnya alumni angkatan tahun berapa nih, Bang? Saya sendiri alumni angkatan 94. STM? STM 1. STM 1. Jurusannya apa, Bang? Jurusannya bangunan. Jurusannya bangunan ya. Berarti abang senior ada nih ya, Bang. Ya? Nah, Bang Wil sendiri sekarang kesibukannya apa nih, Bang? Sekarang alhamdulillah kesibukan wira swasta. Wira swasta. Iya. Di bidang apa tuh, Di Bang? bidang frozen makanan. Makanan. Makanan beku. Makanan beku. Iya. Setelah Kayak frozen gitu ya, Bang? Iya, Oh. betul. Sekarang domisili saya dengar di Bandung ya, bukan di Jakarta, Bang? Betul. Wah, jauh juga berarti. Kenapa nih? Ya begitu, kiranya memang ya ini kan pelayanan Amalia. Ya. Jadi kita memang di Budut Jenais ini kita melakukan meeting koordinasi setiap 2 minggu sekali Sama tim. dengan tim, dengan pengurus-pengurus Budut Jenais. Kalaupun tidak memungkinkan 2 minggu sekali, paling nggak dalam sebulan kita sekali melakukan meeting evaluasi kerja. Pantes, kemarin saya nggak ketemu sama Abang. Kan saya sempet tuh Iya. beberapa waktu lalu ya. Betul. Kita menyambangi kegiatan Betul. dari Budut Jenais. Betul. Nah, nggak ketemu nih sama Abang. Iya. Sekarang alhamdulillah nih ya. Kita bisa ketemu, Bang. Iya betul. Nah, Bang, saya pengen lebih detail ya. Kalau kemarin kan dari pengurus-pengurus. Iya. Nah, Abang nih selaku ketumnya, saya pengen tahu nih, Bang, program-program Budut Jenais itu sebenarnya apa cuma pelayanan aja atau ada yang lain nih, Bang, sebenarnya, Bang? Nah, ini memang pada kesempatan ini di channel BOC ini ya, Yayasan Amalia Budut Jenais ini ingin memberikan informasi mengenai apa aja sih yang dilakukan yayasan kita, Yayasan Amalia, selain kita dari pemulsaran, artinya dari pemandiran, pengkapanan, dan juga ambulan gratis buat seribu musibah. Kita sebetulnya juga melakukan kayak semacam permintaan dari warga atau dari lebih khususnya kita untuk teman-teman kita di Budutomo. Lingkaran alumni nih ya. Betul, lingkaran alumni salah satunya adalah pelayanan antar jemput ataupun permintaan untuk pemindahan pasien, baik itu dari keluarga ataupun family, itu bisa dilakukan di cover. Oh, itu nanti ada kontak ini gitu ya, Bang? Betul, kita punya kontak call centernya. Ya. Nanti bisa dicek atau ditanyakan kalau mau berlanjut. Iya. Nah, selain itu program lainnya adalah kita program berbagi. Kita juga punya divisi khusus untuk menginformasikan, kita di sini aja ya, mengenai masalah seperti Jumat Barokah. Ya. Terus kita juga punya divisi daurah. Jadi pelatihan. Nah, ini buat teman-teman nih, terutama basis-basis yang lain yang punya keinginan
untuk bisa juga membuka atau ikut dalam hal partisipasi di bidang pemasaran ini, bisa nanti kita sama-sama ada daurah di sini, pelatihan artinya ya, pelatihan buat teman-teman yang pengen memberikan pelayanan yang sama. Nah, ini juga manfaatnya banyak ya, terutama kita ini kan pengiriman dulu kan besar kan, ya kan. Nah, dari teman-teman di Bukong ini yang punya keluarga, saudara, famili ya, artinya kita kan tidak pernah tahu bahwa yang namanya kematian itu pasti akan terjadi dengan siapa saja. Nah, benar Pak, kita nggak tahu kapan waktunya. Iya, kalau dibilang adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang itu pasti mati. Nah, untuk ini kan kegiatan pelayanan yang langsung bersentuhan langsung dengan artinya masyarakat lah. Kehidupan sehari-hari. Kita nggak akan tahu nih kapan datangnya. Betul. Nah, untuk itu menurut saya sih teman-teman juga bisa nanti sharing-sharing, datang aja ke garasi atau ke tempat kita, base camp kita di Jakarta Utara. Ya, yang kemarin kita lihat. Betul. Bang Wil nggak ada. Ya. Jadi bisa datang ke situ. Nah, saya dengar juga kan kemarin sempat ya dapat informasi itu ada wakaf bulan. Betul. Terus ada apa sih? Siapa yang mau berdonasi ya? Betul. Teman-teman alumni atau Betul. masyarakat umum Iya. ya. Nah, Bang Wil bisa dijelasin nggak Bang Wil? Nah, itu tujuannya apa aja nih? Nah, sebetulnya nanti ada di sini khusus ada koordinator untuk masalah wakaf bulan ini. Iya. Cuman di sini secara umumnya sebetulnya kegiatan pelayanan kita ini sebetulnya sudah berjalan alhamdulillah ya, hampir sebagian kita nggak di Jakarta Utara aja. Walaupun tempat kita sekretariat di Jakarta Utara, kita melakukan pelayanannya ke Jakarta Selatan, ke Jabodetabek berarti. Jabodetabek. Nah, dan ini kita lakukan, tapi juga nggak menutup kemungkinan kayak ada yang Pekalongan, keluar kota juga. Bisa keluar kota. Nah, kita memang memberikan pelayanan ini, insya Allah ini gratis semua Bang. Gratis? Iya. Nah, ini siapa nih orang-orangnya nih? Iya kan? Siap tempur berarti ya? Betul. Nah, orang-orang yang selama ini bergerak amalia di Yayasan Guru Janais ini sebetulnya teman-teman yang memang relawan-relawan militan di sini. Kalau kita lihat dari sana ada, maaf ya, kalau kita lihat ada dari Badan Nasional, dari ya semacam yang mulia banget ya, betul. Kita ini benar-benar orang-orang yang namanya sudah Yayasan Amalia, Jangan Amalia itu apa ibadah. Yang mereka benar-benar di sini tanpa pamrih mau mendukung kegiatan Yayasan Bukong ini, Yayasan Janais ini. Nah, berkaitan dengan traffic pemakaian kendaraan ini, kita sudah punya satu kendaraan Bang. Nah, rencana kita ini mau menambah unit kedua Bang. Oh, unit kedua? Kalau bisa ketiga. Insya Allah ya, mudah-mudahan berkembang dan juga buat teman-teman di basis-basis lain, mudah-mudahan juga insya Allah kalau memang di tempat lain ada nih yang mau bikin juga yang sama, ya kita membuka diri, artinya kita siap sharing sama teman-teman basis yang lain, mana yang mau gimana. Tuh, basis lain, mistik, terutama mistik yang masanya banyak. Nah, itu. Iya, anggotanya paling banyak dari zaman sekolah kan mistik terkenal. Betul. Paling banyak. Benar. Nah, berarti dari Budi Janais bersiap nih, siap kita untuk istilahnya berkolaborasi membagi, sharing ilmu-ilmunya ya. Betul. Nah, saat ini sebetulnya kita sudah melakukan sesi pertama tentang daurah pelatihan. Ya, yang mana nanti ini ada sekitar 4 sesi. Ini bertahap. Iya. Nah, sebenarnya saya tuh berkeinginan ketum-ketum dan basis itu juga mengirimkan orang-orang yang memang mau belajar. Nah, ini seharusnya pokat nih Bang. Ketemu pokat Bang Nino. Nih, ada penyampaian nih dari Janais. Silakan Bang. Nah, jadi kita pengen, ini kan mumpung belum terlalu jauh nih. Kita pengen tiap-tiap basis ini bisa mewakili atau mengirim perwakilannya untuk ikut dalam pelatihan. Insya Allah ini kita baru pelatihan pertama yang BOC kemarin ikut ya. Iya, betul. Nah, jadi kita nanti insya Allah setelah puasa ini dan kita fokus di puasa, mungkin bulan April bukan Mei, Juni kita tiap bulannya pasti mengadakan daurah pelatihan dan ini berseri. Oh, ada serinya. 1, 2, 3. Nah, gitu. Jadi
Ini sebenarnya ilmunya banyak sekali. Dan ini insya Allah bermanfaat buat kita. Iya benar. Susah juga didapat ya Bang. Ya, Nggak ada betul. khususnya. Benar. Ini benar kalau kita memang sengaja mau cari, Iya. ini agak sulit. Agak sulit. Nah, ini memang kita tunjukkan khusus Bang, ini untuk pembekalan Iya. teman-teman relawan yang selama ini sudah melakukan kegiatan pemusaran, ya pemandian, makanan selama ini supaya mereka juga meningkatkan kompetensinya Bang. Nah, supaya mereka tuh bisa jauh lebih lebih punya ilmunya lagi lah Bang. Mengetahui ya. Betul. Adab-adabnya ya. Nah, itu. Nah, Bang Wir, ini kan sekilas ya, sekilas silsilah ya, Betul. Nice ya, Betul. perjalanannya. Betul. Nah, agenda-agendanya nih Bang, Hmm. kan tadi saya sempat tuh lihat Bang Wir memaparkan agenda-agenda Ya. dari Budut Jenais Ya. sampai anggaran dari Ya. wakaf ya, Ya. wakaf ambulans ini sebenarnya itu bisa dijabarin nggak Bang? Nah, saya mau ceritakan nanti 3 hal ini. Saya mulai dengan alur pemasukan donasi ya. Di sini kita dari mana sih dapatnya keuangannya Janais ini diperoleh? Nah, diperoleh satu kita ada yang namanya kodenya DC. DC itu donatur cash. Nah, selama ini kita dibantu dari namanya kodenya DC dan SC. Saya kembali jelaskan ya, DC itu donatur cash, SC itu adalah sohibul cash. Nah, jadi sebenarnya kita mendapatkan dana ini dari 2 ini. Pertama, donatur cash siapa? Ya dari orang-orang yang selama ini membantu perjuangan. Ya terutama adalah kalangan dari para alumni, dari teman-teman yang punya kelebihan alumni. Nah, sohibul cash dari siapa? Nah, sohibul cash ini dari sohibul musibah yang selama ini kita bantu pelayanan, kita berikan pelayanan dan mereka secara ikhlas sukarela memberikan infak untuk membantu perjuangannya Budut Janais ini. Nah, setelah lengkap keuangan ini, nah ini kita catatkan pada sekretaris kita. Nah, di sini sekretarisnya Acung ya, Afrul Mansur, alumni juga. Nah, ini dicatat oleh mereka, walaupun dana ini sudah langsung ditransfer, artinya ada yang cash, ada yang transfer yang selama ini sudah masuk. Nah, mereka tetap mencatat dan ini catatan ini dikirim oleh sekretaris kemana? Ke bendahara untuk dilakukan pencatatan secara valid di situ. Nah, setelah dilakukan pencatatan, kalau dana yang sudah masuk ke dalam rekening itu tinggal didirikan laporannya. Oh, tanggal segini sudah ada yang masuk, tanggal segini. Nah, yang bentuknya cash itu ditransfer ke rekening yayasan. Nah, ini dalam aplikasinya bagaimana? Dalam aplikasinya adalah dikirimkan yang cash ini, kalau yang dalam kan sudah oke, nggak ada masalah. Yang di luar ini kita masukkan seminggu sekali ke dalam rekening minggu. Nah, ini untuk alur pemasukan donasi. Nah, di sini mungkin dari sahabat-sahabat alumni, dari teman-teman semua, teman-teman di Butono mungkin mau tahu bagaimana sih caranya pemakaian operasional di Budut Janais ini. Nah, di sini saya terangkan nih, ada skema pelaporan dana operasional. Artinya dari dana yang masuk selama ini kita implementasikan seperti apa. Nah, di sini bisa dilihat nih dan teman-teman nih. Ini ada pemakaian tiap minggu, ya. Nah, pemakaian ini sebetulnya ada 3 kas. Jadi di bawahnya kas induk itu ada 3 kas yang selama ini melakukan pekerjaan. Nah, ini setiap minggu mereka melaporkan pekerjaan ini. Nah, dicatat pencatatan sekretaris. Sekretaris nanti kalau ada minus, ada lebih, nanti kok dicatatkan dan dibulatkan kembali. Nah, sekretaris melakukan informasi ke rekening induk. Di mana rekening induk ini bisa dipegang sama bendahara ataupun dengan ketua, diketahui ketua. Nah, ini ditransfer lagi ke 3 kas. Nah, saat ini yang pegang kas ini ada 3, kas relawan, kas umum, kas perlengkapan. Ini apa nih fungsi-fungsi dari organisasi mereka, nanti saya jabarkan di slide berikutnya. Nah, ini hanya saya bikin mapnya aja di sini. Jadi rekening induk akan kembali mengisi kas-kas kecil tiap minggu. Ya, ini. Nah, penjabarannya kan ada 3, kas relawan, kas umum, kas perlengkapan. Apa sih gitu? Oke, baik, saya akan jabarkan di sini. Nah, ini sistem pengeluaran dana yang tadi kita sampaikan ya tiap minggu. Ini sistemnya diparsial. Artinya setiap minggu ini harus dilaporkan. Dan dana kalau minus itu diisi. Kalau lebih itu kita tambah untuk kelengkapannya. Artinya saldo kas ini sebetulnya artinya nggak boleh minus.
Kenapa? Ada operasional di sana yang harus kita jalankan dan ini harus terus berjalan. Nah, ini kita menyampaikan apa aja sih bentuk pengeluaran dana secara penjabarannya. Kas relawan itu betul-betul untuk melakukan pengeluaran pencatatan dari operasional relawan yang menyangkut makan, minum, bensin atau muka itu kalau kita ngomong pengganti uang lelah ya. Artinya gitu dari relawan-relawan yang jalan. Nah, kas umum apa? Kas umum ini di sini betul-betul dilakukan untuk membantu pengeluaran yang bersifat umum di sekretariat kita di garasi. Apa aja sih seperti apa? Seperti listrik, air, mungkin untuk biaya-biaya yang bersifatnya umum. Di situ ada kebocoran atau kita nambah atau apa. Nah, yang bersifatnya untuk di sekretariat kita kan sendiri. Terus apalagi kas maintenance kendaraan. Nah, kas maintenance kendaraan ini sebenarnya dia bergabung dengan kas pembelian perlengkapan. Kas maintenance kendaraan apa? Selama ini kan kita pakai operasional untuk penggantian bensin, spare part, e-tol. Nah, itu di cover pakai kas maintenance kendaraan ini. Jadi betul-betul sudah kita di parsial, kita bisa. Terakhir ada kas pembelian perlengkapan. Nah, di sini kas pembelian perlengkapan ini memang kita lakukan pembelian, gitu kita lakukan selama ini pencatatan, ada stok opnam tiap bulan. Bahkan bukan tiap bulan, kalau pemakaiannya banyak kita tiap minggu kita lakukan stok opnam. Artinya apa? Banyak item-item dari perlengkapan untuk pengusahaan ini, mulai dari kain kafan, perlat, dari masker hijab, dari sarung tangan, kapur barus, minyak wangi, itu yang memang kita siapkan. Nah, ini ada posting kasnya. Ini semua ditransfer dari rekening ibu dan dilaporkan tiap minggu. Nah, yang terakhir saya mau jabarkan sedikit tentang alur pelayanan. Nah, ini buat teman-teman nih, khususnya alumni ataupun dari teman-teman lain yang ingin mendapatkan manfaat dari Burjanas ini ya. Kita punya call center. Call center yang selama ini nanti akan disampaikan diinformasikan ke nomor teleponnya ya, nanti ditampilkan. Nah, call center tolong dicatat bahwa Janais punya call center. Kita nggak pernah tahu bahwa kejadian ini terjadi kapan, mau subuh, mau pagi atau malam. Kita akan masuk panik. Sementara kita mau kemana nih? Ya, kalau kita menghubungi langsung rumah sakit ataupun menghubungi bagian-bagian tertentu itu kan sulit. Nah, jadi kita ada call center kita, ya 0811 081 190 145. Nah, itu nanti call centernya itu 908 145. Itu udah kayak lahiran Budi Utomo sama 145. Nah, step 1, step 4, step 5. Ini ya. Nah, nanti dari call center ini akan diteruskan ke koordinator pelayanan. Nah, koordinator pelayanan biasanya menyiapkan relawan-relawan. Relawan disiapkan dan juga koordinator pelayanan ini akan menyiapkan kendaraan berikut drivernya. Nah, setelah terjadinya informasi ini ditentukan kesepakatan biasanya dari soal musibah kalau kejadian malam ataupun kejadiannya itu dadakan ya. Nanti disepakati dulu jam berapa pelayanan akan dilakukan. Karena kan bisa juga dari soal musibah ini dia butuh datang keluarganya dulu dari luar kota, butuh mungkin juga mau memastikan dulu dari keluarga yang dekat ataupun belum kumpul dulu. Nah, itu kita tergantung dari soal musibah. Setelah semuanya sudah siap, sudah oke, koordinator lapangan sudah menyiapkan relawan dan pendataan, kita langsung menuju ke pelayanan soal musibah. Nah, ambulan juga kita kirim ke sana. Ya. Jadi saya pertegas sekali lagi, di sini terakhir alur pelayanan jenazah ini. Nah, ini skema untuk seluruh sistem manajemen kita. Jadi dari WA pelayanan yang masuk itu diteruskan. Diawali dengan apa? Diawali dengan mengisi form pelayanan. Jadi kita ini sudah ada webnya. Kalau nanti di PC lewat web itu langsung otomatis tembus langsung masuk ke pelayanan kita. Nah, itu menjadi informasi nanti masuk ke WA grup pelayanan. WA grup pelayanan ini secara manajemen kita ini akan menyiapkan juga pendanaan dan juga kendaraan. Diteruskan dengan tim relawan. Coba. Nah, kalau misalnya nih Bang, ada teman-teman atau rekan-rekan alumni yang beradanya memang di Jakarta, misalnya ada di Kalimantan, betul, nonton nih konten ini, betul. Terus dia pengen tahu lebih jelas wakaf ambulan itu apa sih Bang? Ya,
wakaf ambulan ini sebetulnya kita sedang menyiapkan penambahan ambulan. Nah, penambahan ambulan ini kita lakukan untuk mensupport kegiatan yang kita bilang travelingnya sekarang sudah mulai banyak. Oh, permintaan dari masyarakat ya? Untuk permintaan pelayanan. Nah, ini wakaf ambulan sendiri sebetulnya kita sudah beberapa player atau dari iklan-iklan sudah kita sampaikan ya, bahwa di sini kita perlu 260 paket. Saya langsung aja lah ke paketnya. 260 paket ya. Di mana satu paketnya itu nilainya dari 15.000 Bang. 500.000. Ya. Jadi kita kurang lebih butuh sekitar 130 jutaan untuk satu armada. Satu armada. Sebetulnya kita punya dana nih. Jadi Janais sebetulnya udah punya dana Bang. Udah ada. Untuk ambulan ini ada sekitar 80 juta. Yeah. Kita masih perlu lagi sekitar 140 jutaan, 130 juta sampai 40. Maka dibentuklah wakaf ambulan. Ya, buat teman-teman nih yang ada semua alumni-alumni yang punya kelebihan, yang artinya yang mau membantu perjuangan kita nih, mendonasikan. Nanti gini nih Bang, jangan ragu untuk menghubungi call center kita. Ya, untuk ada di webnya juga ada. Di webnya ada, dan juga nanti di PPR kita ada. Jangan ragu, hubungin aja Bang, nanti kita kasih tahu. Iya, ini harus jelas gitu. Betul. Kan, karena ini amanah jadinya. Amanah, dan wakaf ini menurut saya termasuk kategorinya betul kita. Kita kan gimana ya Bang, kalau kita mati nanti. Iya. Artinya amal jariah itu masih ada. Benar. Di setiap putaran roda bannya itu terus amal jariah kita terus berjalan Bang. Selama Budi Janais ini masih ada. Betul, selama jadi Budi Janais ada dan selama mobil dipakai, wakaf itu tetap berkembang. Amin. Dan ini bisa, yang menariknya bukan buat kita aja Bang wakafnya, buat orang tua kita. Oh bisa, Iya. diniatkan gitu ya. Diniatkan, dan ini sampai. Iya. Ini menurut saya penting diketahui nih sama teman-teman semua. Iya. Karena Budi Janais saat ini memang sangat perlu dukungan kawan-kawan Dari teman-teman ya. Betul. Sama alumni nih yang udah punya rezeki lebih. Benar. Ayo donasikan nih ke Budi Janais. Betul. Ada webnya juga ada kok. Betul. Nanti kita jabarin di sini webnya. Betul. Sama call centernya ya. Benar. Kalau perlu, kalau percaya datang aja ke garasinya. Iya, betul. Ya kan di jalan apa Bang? Ya Sudarso ya? Iya, di Jalan Lorong 101. Oh iya, yang kemarin gua betul. datengin tuh. Kita memang di sana dikasih tempat, kebetulan ya kita dikasih lahan sedikit. Iya, paling nggak kalau misalnya dia mau transfer ada rekeningnya. Ada rekeningnya, dan ini rekeningnya sudah bentuknya yayasan, bukan perorangan. Oh, udah namanya yayasan. Karena kita sudah jadi yayasan. Oh iya. Perjuangan kita ini sekitar 3 tahun dari 2019-an, dan alhamdulillah bulan Agustus 2000 kurang lebih 2020 ya. 20. Nah, itu kita sudah berbadan hukum jadi yayasan. Oh, udah legalitasnya udah Ya, jelas nih Bang betul. ya. Jadi itu kalau mau transfer ada nomor Ada. rekening dengan atas nama Iya, yayasan. dan ini teman-teman saya mohon bantuan dari alumni, rekan-rekan kawan-kawan supaya juga bisa mensupport perjuangannya Budi Janais. Amin. Ya, Iya, walaupun Budi Janais ini Bang di posisinya di Jakarta Utara, tapi Budi Janais ini juga mewakili teman-teman semua di Jabodetabek. Iya, melayani semua ya. Melayani semua Area gitu ya. Semua Lagi ya. Jakarta Utara aja Iya, Bang. iya. Mistik mau kan Bang? Wah, banyak teman-teman yang sudah merasakan manfaatnya, alhamdulillah sudah banyak. Iya, Ya. betul. Dan kita memang targetnya adalah bagaimana kita ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Dan masyarakat. Khairunas anfa'uhum linnas. Jadi artinya sebaik-baiknya manusia itu kan yang memang bermanfaat. Dan ini memang kita berikan pelayanan ini lillahi ta'ala, semua gratis, dan pengennya ini sampai manfaatkan kepada teman-teman kita. Karena kita tahu apalagi di zaman COVID ini Bang, Waduh, nggak semua orang punya dana. mahal Bang ambulan. Dan biaya biaya ambulan mahal Bang. Kalau dalam kota aja bisa 700. Iya. Belum lagi Paketan misalnya. kain kafan, kapur baru itu semua itu kan bisa sekitar 400-500 Bang. Paketan tuh. Paketan kalau dihitung-hitung bisa sekitar 1,5. Karena ada beberapa yayasan yang memang pakai paket. Mudah-mudahan dengan adanya Budi Janais Betul. bagi teman-teman ya, Betul. alumni atau masyarakat Betul. bisa terbantu nih Iya, Bang. betul. Ya kan? Nanti memang kalau saya lihat saya tambahin dikit nih Bang. Apa tuh?
Sebenarnya nanti ada divisi khusus yang bertanggung jawab untuk masalah wakaf ambulan ini. Oh ya itu harus yang bertanggung jawab nih. Jadi nanti di kita itu memang departemennya sudah dibagi bang. Oh udah dibagi Iya, ya. dibagi. Berarti struktur organisasinya udah kayak perusahaan nih bang ya? Betul sekali bang. Jadi kita itu rekening induk, ada rekening kas. Jadi kita ini pengeluaran dananya juga sangat dikontrol bang. Nah itu salah satu yang membuat Bujana Nais bisa survive selama ini. Mungkin salah satu komunitas alumni yang terorganisir nih ya, Insya Allah. dari anggota atau relawannya Betul. sampai pun bahasanya direktur utamanya nih. Iya benar. Kita nih memang betul-betul membuat strukturnya walaupun kecil, tapi strukturnya kita buat bagaimana bisa optimal orang bekerja. Serapih mungkin, Serapih mungkin kita buat sampai sedetail mungkin dan divisi kelengkapan, divisi dari umum. Nggak cuma dulu aja rapi ributnya. Iya. Ya sekarang berbuat apa harus rapi ya kan Kalau dulu, strukturnya. betul. Kalau dulu kan ya zaman kita dulu sekolah, ya, sudah Rapi-rapi dah pokoknya. sudah banyak hal-hal yang kita lakukan. Nah. Masya Allah, kadang-kadang saya ingat kita ya kalau dibilang ada dosa-dosa jariah sudah banyak ya. Di sini nih karena penuh bisa Nah, mudah-mudahan ya. Kita dulu bangga bahwa itu gini-gini tempur apa. Tapi sekarang kalau kita lihat, masya Allah ya. Iya. Kadang-kadang teman-teman, aduh saya tuh makan gorengan tuh di Bali. Bali dulu bang ya. Kalau kita ingat-ingat bang, ada hal-hal yang nggak bisa diwakili bang. Ya, kalau kita hablum minallah, hablum minanas, kita minta restu atau minta maaf sama orang ya bang. Kita udah nggak ketemu ya? Nah itu makanya belum tentu kita dimakan bang. Nah inilah salah satu wadah kita bagaimana kita bisa di sini memperbaiki lapangan supaya minimal timbangan amal kita ya bisa balance ya. Nah, balance bisa lebih lah bang. Oh lebih amin. Ya bang apalagi Iya. ya kita tahu ada hal yang nggak bisa kita tebus bang. Nah, apa yang kita lakukan atau kita menganiaya orang, Benar. atau kita apa itu kan nggak bisa bang kalau kita nggak minta maaf. Mending kalau orangnya masih ada bang. Udah ketemu orang Nah, kalau udah ketemu orangnya bang, kemana ya? Inilah salah satu wadah amaliyah kita untuk ibadah kita bagaimana kita bisa betul-betul bang kita beribadah pelayanan yang insya Allah ini menjadikan amal buat kita. Amin. Nah, tuh buat teman-teman alumni. Apa kata Bang Bir? Ya kan? Beberapa poin-poinnya kita dapat nih, ya kan? Salah satu gerakan wakaf ambulans ini mungkin bisa menambal ya Bang ya? Iya, betul. Menambal dosa-dosa yang pernah kita buat. Ya. Waktu zaman sekolah, zaman jahiliyah itu kan. Kalau dulu kita bangga bang. Wow. Tapi sekarang ya inilah bang mungkin kesempatan kita dengan sisa usia kita bang. Pertama ya keberkahan itu bukan hanya pada rezeki bang, tapi keberkahan itu juga ada pada umur kita bang. Semakin kita bertambah umur, semakin kita ibadah kita semakin banyak. Ya, itu salah satu tanda-tanda keberkahan. Benar. Gitu. Nah, ini Bang, bicara tadi tentang Bujana Nais ya, sama agenda-agendanya. Ini kan mendekati bulan Ramadan. Iya. Kira-kira kegiatan Bujana Nais ada nggak nih Bang? Nah, bulan Ramadan ini kita ini sebetulnya lagi menyiapkan persiapan program pembagian takjil. Oh, tahun kemarin juga. Itu berarti tiap tahun tuh ya? Pembagian takjil ya? Iya, pembagian takjil dan juga kita saat ini sedang mempersiapkan bagaimana kita memperbaiki manajemen terutama yang berhubungan dengan pelayanan-pelayanan kita di setiap lumbung-lumbung pelayanan kita bang kayak RW, RT di daerah kita. Oh itu ada programnya itu juga program ya? kita. Nah ini sedang kita siapkan program namanya program Canceling bang. Nah, canceling-cancelingnya itu kita taruh di setiap daerah. Kan selama ini kan kita punya basis-basis pelayanan. Benar. Jadi apalagi sebenarnya di Budut itu basis. Oh iya, betul. Iya. Misalnya 20 basis deh. Betul. Ya kan? Betul. Titik-titikin nih, Betul, mistake, betul. taruhin ke itu 13. betul bang, ya kan? itu yang sedang kita garap bang rencananya. Selain kita juga konsentrasi bagaimana nih buat kita memenuhi penyelesaian dari wakaf ambulan ini bang. Karena wakaf ambulan ini terus Masih minus nih. sebenarnya ini sudah dari pembelian ambulan yang nilainya sekitar 220 juta bang. Yeah. Kita sudah mencapai 170 juta. Iya. Nah itu sudah tinggal kurang lebih 100 paket lagi bang. Oh, 100 paket. 100 paket itu Kecil itu 100 iya, paket. artinya 50 juta dibagi
500.000 itu 100-an kurang lebih. Sudah nutup berarti ya? Sudah nutup, dan kita insya Allah bisa melakukan pelayanan lebih optimal lagi Bang, teman-teman. Benar, kalau misalnya semen alumni Budut aja seharusnya nutup Oh Bang. iya. Banyak yang Nah, sukses kan? ini masukan buat semua alumni, sebenarnya buat teman-teman yang punya niat ingin membantu perjuangan kita, yang selama ini mungkin masih berkutat di waktu ya dengan masih ada kerja ya Bang ya. Iya, benar. Masih ada yang kalau menurut saya tuh punya kegiatan di luar lah. Nah, menurut saya itu pahalanya sama Bang. Ketika kita juga memberikan dukungan, bantuan atau ini ya yang lagi kita jalani bakal bulan ini, insya Allah pahalanya sama Bang. Amin. Dan ini juga double Bang. Artinya dengan teman-teman berkontribusi, sebenarnya teman-teman ini lagi membantu kawan-kawan juga yang anak Budut juga. Iya, Bang. Kan nggak semuanya sama nih rezekinya. Betul. Ada yang nggak mampu, kita bisa Betul. bantu ya. Ya, Bang, ya? kita jadi kalau saya anggap Bang, di zaman Rasulullah itu nggak semuanya itu ahli perang Bang. Ada yang ahli fikih, ada yang ahli strategi, Oh, ada betul. yang menjaminkan pakai dana Bang ya. Kalian masing-masing berarti. Betul, dengan kemampuan masing-masing. Dan ini juga di Janais ini saya berharap bukan cuma kita Bang orang yang pelayanan aja Bang, anak muda yang melakukan pelayanan, pemandian, tapi teman-teman juga bisa Support juga ya, Bang, Betul. ya? Dengan begitu teman-teman sudah memberikan support yang luar biasa Bang. Tuh. Itu. Nah Bang, mungkin wawancara kita sampai sini aja dulu kali Bang. Betul, Ya? Bang. Biar besok-besok nih kalau ada kegiatan dari Budut Janais kita ngintil nih Bang. Siap, Bang. Pengen tahu, Siap. ya kan? Iya, siap. Dari pemberangkatan Siap. sampai semua deh sampai selesai Siap. ya kan, sampai Iya. pemakaman kan. Betul, betul Bang, betul. Oh, Oke gitu aja Bang. Mungkin ada pesan-pesan Bang. Nah, Terakhir Bang buat pesan-pesan buat teman-teman, kalau bisa ini kan punya waktu kita kan, punya waktu untuk memberikan informasi bahwa ada call center dari Budut Janais untuk melakukan pelayanan. Nah, tolong dicatat Bang, kita nggak pernah tahu kapan waktunya kita butuh. Karena kita tahu namanya kematian itu harus ditunda-tunda. betul Bang. Nah, mungkin nggak sama kita, sama keluarga kita, orang tua atau adik atau siapa. Kalau bicara kematian merinding. Dan juga ya sama family atau dari orang-orang sekitar kita. Benar. Dengan kita mencatat ini nomor call center kita, insya Allah Bang, kita siap 24 jam. Dan Amin. itu gratis Bang. Alhamdulillah Ya, gratis ya Bang. jangan berpikir bahwa ini ada biaya, enggak Bang. Enggak. Ini lillahi ta'ala, wallahi ini benar-benar kita pelayanan ini kita lakukan gratis. Itu aja Bang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti informasi wawancara ini Bang, Ya. juga pertama mendapatkan manfaatnya Bang. Betul. Bisa tahu pelayanan kita. Kedua juga dengan mengenal ini bisa mendukung perjuangan kita. Amin. Itu sih Bang yang Sampai. Oke, gitu aja ya teman-teman Buduters. Wawancara kita dengan Ketum Bang Wil. Mungkin di sesi-sesi selanjutnya nanti akan gue wawancarain lagi. Pertama di kegiatan-kegiatannya langsung nih di lapangan ya. Iya. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, komen dan share-nya. Jangan lupa like. VOC, oke? VOC. Salam VOC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.